Hai guys, what's up? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang operasi aku kemarin di Korea. Kalau dulu, ini pertanyaan yang bener-bener nomor satu yang paling ditanyain di komen, di DM, di email segala macem. Berapa harga total cost? Guys, ini bener-bener aku tuh nggak bisa kasih tahu kamu sekian gitu karena nanti aku takutnya misleading, karena kan setiap orang kebutuhannya beda-beda. Dari kamu misalnya ke Korea nih, terus kamu disaranin untuk CC yang berapa aja itu udah beda, terus untuk brand apa aja itu udah beda, rumah sakitnya di mana itu udah beda, terus kayak flightnya juga setiap hari kan beda-beda. Jadi kalau ditanya total harga ya aku juga bingung gitu, takutnya nanti malah salah, malah kalian nanti kok nggak sekian kayak gitu. Pokoknya kalau kamu emang pengen bener-bener serius pengen operasi tapi bukan cuman kepo, kamu langsung aja email ke inquiry@docfinderkorea. Di sini aku taruh, terus juga di description kamu tinggal copy paste aja, nggak susah kok. Nah ini kalau kamu emang udah bener-bener yakin ya, jangan cuma karena kepo terus kamu pengen tanya-tanya gitu. Nah di Docfinder Korea tuh juga konsultasi gratis, dan kalau kamu misalnya kamu jadi nih operasi gitu, kamu nggak akan dapat biaya tambahan buat di-assess sama Docfinder Korea. Jadi Docfinder Korea bener-bener free service, jadi kamu tinggal langsung kontak aja, nanti kamu bakal konsultasi dulu, terus habis konsultasi nanti kalau udah oke semuanya kamu bisa langsung berangkat ke sana, dan tiap banget Docfinder Korea pasti assist kamu dari untuk penjemputan di airport sampai nanti dikasih tahu obat dan segala macam. Pokoknya kalau kamu udah tahu video aku sebelumnya, kalau kamu udah nonton, kamu tahu banget kalau Docfinder Korea itu yang benar-benar assist aku dari A sampai Z. Kalau misalkan kamu belum nonton, ditonton dulu aja. Oke, terus yang kedua ini yang benar-benar banyak juga yang nanya, berapa lama sih hasil akhirnya kelihatan? Nah sebelumnya untuk berapa lamanya itu sendiri balik lagi ke kondisi tubuh kalian kan, karena setiap orang metabolismenya beda, cara penyembuhnya beda, terus kayak gaya hidupnya juga beda-beda gitu. Tapi kalau aku untuk breast surgery sendiri itu aku bisa bilang mungkin 3 bulan. Itu bener-bener dari masa aku operasi, setelah 3 bulan itu baru berasa kayak I have a normal breast gitu loh, ngerti gak sih? Kalau dari bulan pertama itu emang kayak aneh banget, kayak agak keras gitu. Bulan kedua masih, nah bulan ketiga tuh mulai berangsur-angsur, mulai kayak normal banget gitu. Sampai sekarang aku ini udah bulan keberapa ya, ke-6 gitu deh. Ini menurut aku udah hidup secara normal gitu, nggak pernah yang kayak terlalu takut atau terlalu khawatir kalau misalkan aku mau gerak apa gitu terus aku suka sakit kayak gitu, nggak lagi gitu. Dulu pas bulan pertama itu emang kayak misalnya aku gerak apapun itu aku wanti-wanti banget, kayak aduh takut nanti sakit atau kontraksi gitu kan. Tapi sekarang aku udah nge-gym tuh udah hardcore banget sih, udah kayak pakai barbell dan segala macam yang udah berat-berat, nggak ada keluhan sama sekali, dan sampai sekarang juga ya gitu sih. Terus untuk wajahnya, tadinya kan aku pikir dia kayak, karena jahitannya tuh bener-bener cepet banget untuk healing kan, jahitannya tuh kayak sebulan itu udah hilang sama sekali, udah nggak kelihatan. Tapi ternyata pas aku lihat di foto aku yang berangsur-angsur gitu, kayak aku ngelihat oh ternyata pas bulan kedua tuh ternyata muka aku masih bengkak gitu. Nah sekarang obviously muka aku udah nggak bengkak sama sekali, udah nggak berasa apa-apa. Cuman jangan lihat ini karena aku lagi cabi banget. Tapi kalau dibilang bengkak udah nggak sama sekali. Jadi mungkin aku juga bisa bilang untuk si wajahnya sendiri bengkaknya hilang mungkin sekitar 3 bulanan gitulah. Jadi untuk kamu yang minat untuk operasi dari breast ataupun kulit lifting gitu, dari yang seperti yang aku lakukan, mungkin kamu bisa siapin waktu kayak 3 bulan gitu. Nah ini juga banyak ditanyain juga ke kalian ya, pada nanya nyesel atau enggak. Nah untuk ngejawab pertanyaan kalian itu bener-bener enggak, sama sekali nggak ada penyesalan. Karena dari dulu ya sebenarnya breast surgery ya, ini aku ngomongin breast surgery dulu. Dari breast surgery itu aku bener-bener emang udah pengen, cuman nggak pernah ada keberanian karena aku belum pernah operasi kan. Nah setelah aku operasi liposuction itu, tadinya yang aku mau liposuction sekalian untuk breastnya, aku tuh takut banget gitu. Sebenarnya pengen, cuman kayak takut banget karena aku belum pernah sama sekali operasi apapun di badan aku tuh waktu itu belum pernah sama sekali, kecuali operasi gigi, which is beda banget gitu kan. Nah setelah aku operasi liposuction, aku jadi lebih tahu prosesnya kayak gimana, walaupun aku tahu pasti beda gitu kan, cuman prosesnya kayak apa aku udah kebayang gitu. Nah setelah aku liposuction itu sekitar 2 bulan, aku tuh bener-bener kayak aduh kenapa nggak sekalian gitu. Itu bener-bener penyesalan aku waktu itu, kenapa nggak sekalian breast surgery gitu kan. Terus ternyata setelah mungkin setahun ya, aku lupa sih, setahun setengah atau berapa lama lah gitu. Nah aku nanya lagi nih ke
ke Dog Finder Korea, ke Anna gitu kan, Anna aku pengen ini kira-kira boleh nggak ya kalau habis liposuction terus breast surgery. Ternyata kan emang nggak masalah sama sekali. Yang bikin aku juga makin yakin karena teman-teman aku, teman-teman beauty khususnya, mereka tuh beberapa orang yang udah operasi di Korea juga. Aku tanya ke mereka kan kayak sakit gak sih, bla bla segala macem, agak takut, tapi pas ngelihat hasilnya kayak what, I want it gitu. Jadi ya disitulah aku mulai yakin karena kayak teman aku bisa, berarti kan aku juga bisa gitu kan. Nah terus pas di sana sebenarnya aku tuh nggak rencana untuk operasi lifting ya, cuman aku waktu itu mau minta mata aku tuh lebih dibuka, terus pipi aku kan agak turun. Tadinya aku mau minta lemaknya di remove gitu, tapi ternyata dokternya menganjurkan jangan sampai nge-remove lemak di wajah karena kita tuh perlu, apalagi kalau misalnya kita udah tua itu kita tetap perlu lemak untuk di wajah gitu kan. Nah disitulah aku disaranin untuk lifting di sini, terus di sini juga, terus untuk Aquascope juga dan segala macem. Untuk penyesalan nggak ada sama sekali lah, gila bener-bener kayak aku tuh ngerasa banget kayak pipi aku, walau jangan lihat sekarang ya kan, aku lagi cabi banget, tapi bener-bener kayak beda banget dari yang kemarin karena kan aku tuh kayaknya elastisitas kulit aku tuh gampang banget kendur gitu, jadinya kayak aku butuh bantuan gitu untuk lebih ngencengin kulit aku gitu. So untuk nyesel atau enggak sama sekali. Just bukan yang jadi edek gitu juga enggak sih, cuman maksudnya kalau emang aku perlu, kayaknya aku nggak takut untuk ngelakuin prosedur lagi gitu sih. By the way, di sini aku pengen ngasih tahu kalau aku bukan mensuggest kalian semuanya untuk harus operasi, enggak sama sekali. Just do what you think it's best for you. Kalau misalkan itu membuat kamu happy, why not? Kalau misalkan kamu menurut kamu ini this is not me, aku nggak bakal pernah operasi, that's fine gitu. Jadi kita di sini tolong jangan komennya tuh jangan terlalu negatif gitu loh. Jadi setiap orang kan beda-beda ya prinsipnya gitu. So yes, positive vibe. Nah untuk facelift sendiri dulu tuh aku ngebayangin takutnya kayak bakal aneh banget gitu, tau kan yang kayak terlalu lebay gitu. Tapi ternyata pas aku pertama di meja konsultasi, aku dikasih lihat before dan after lifting. Jadi pas aku lihat, gila ini bener-bener natural banget, senatural itu. Jadinya aku kayak oh iya sih, yaudah deh coba deh gitu kan. Ternyata setelah healing aku bener-bener merasakan semua teman-teman aku literally pada bilang kayak lu lebih muda sih, kayak lu tuh lebih kenceng gitu loh. Apalagi kalau ketemu langsung, lebih kelihatan kalau ketemu langsung sih sebenarnya. Oke, terus abis gitu ini pertanyaan yang ketiga, apa yang dirasain setelah operasi? Yang dirasain setelah operasi, aku ngerasa banget kalau aku jadi lebih pede. Bukannya pengen nyuruh kalian untuk ayo operasi biar pede gitu, nggak sama sekali. Tapi aku pribadi, namanya manusia ya, kita punya insecurity masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan aku bisa memperbaiki insecurity aku itu, kenapa enggak gitu. Dan pas setelah aku operasi ini, aku ngerasa lebih in general lebih percaya diri aja sih gitu. Bukannya dulu aku nggak percaya diri sih, cuman dulu aku percaya diri tapi kayak masih ada kayak aduh I wish gitu kan. Nah sekarang aku udah dapetin itu dan aku kayak bersyukur banget sih, kayak seneng banget. Nah setelah itu ada pertanyaan juga, tips untuk kita yang berpikir mau operasi. Nah again, ini kalau misalkan kamu udah bener-bener pengen aja ya, bukan karena kamu ngeliat orang lain terus oh dia operasi, gue juga pengen operasi, nggak kayak gitu ya. Yang pertama harus kamu tanyain ke diri kamu sendiri, yaitu perlu banget nggak sih, atau apakah itu bener-bener sesuatu yang emang dari dulu kamu pengenin, yang bener-bener kamu udah pikirin mateng-mateng, udah dari dulu banget sebenarnya di dalam diri kamu tuh kamu pengen ngerubah itu. Yang kedua, kamu harus siapin mental. Itu bener-bener penting banget menurut aku karena nggak semua orang kan istilahnya tahan banting gitu sama yang kayak gini-gini gitu kan. Apalagi kalau misalkan kamu takutan atau kamu udah pain tolerance-nya tuh dikit banget gitu. Kalau menurut aku kamu pikir lagi, karena kalau dibilang sakit ya sakit, namanya juga kan badan kita atau wajah kita di utak-atik gitu istilahnya kan. Nanti sakit ya pasti sakit gitu. Setiap orang pain tolerance-nya itu beda juga. Terus juga kamu harus memperhitungkan proses pemulihan. Kalau misalkan kamu harus kerja yang nonstop, nggak bisa libur, kayaknya itu agak susah menurut aku, karena emang tergantung operasinya sih sebenarnya. Kalau misalnya operasi yang besar, kamu butuh at least 1 bulan untuk benar-benar recover sampai kamu bisa beraktivitas. Itu juga mungkin abis itu aktivitas bakal sedikit ke limit gitu, tapi tergantung balik lagi ya ke operasi apa yang kamu lakukan gitu. Nah selanjutnya ini juga nggak kalah penting, apakah kamu financially ready, karena operasi itu nggak murah sama sekali, lumayan mahal gitu kan kalau dibilang. Apalagi kalau misalkan kamu
pengennya yang kayak keluar negeri gitu kan operasinya. Kamu harus memperhitungkan dari flight, terus hotel, terus makan di sana, terus rumah sakit, dokter, belum lagi kayak tambahan ini itu obat dan segala macem. Itu kamu harus bener-bener pikirin mateng-mateng. That's why kenapa jangan tanya sama YouTuber gitu. Kamu bener-bener harus tanya langsung ke sumbernya gitu. Kalau enggak nanti nggak akurat, kamu nanti salah perhitungan gitu. Jadi kalau emang udah minat beneran, langsung aja email ke inquiry@Docfinder Korea. Nah yang terakhir, jangan males untuk searching, cari-cari video experience atau artikel atau apapun itu, atau bahkan kalau lebih baiknya lagi tanya ke temen kamu yang emang udah pernah ngejalanin gitu. Kalau emang enggak, ya tanya langsung ke konsultasi yang tadi aku bilang. Pokoknya bener-bener harus konsultasi dulu, karena konsultasinya juga gratis, jadi nggak usah takut untuk diminta bayaran gitu. Pokoknya just konsul dulu. Nah intinya sih ya, pengalaman aku operasi di Korea sampai sekarang ini udah yang kedua kali, aku bener-bener puas banget karena dari aku dapat agensi itu yang bener-bener helpful banget dari Docfinder Korea. Aku selalu di-assist sama Ana, itu bener-bener ngebantu banget deh. Kalau enggak tuh aku pasti bakal kebingungan gitu kan. Terus abis gitu untuk dari dokternya sendiri kelihatan banget mereka tuh very professional, very yang terbaik lah gitu di bidangnya. Terus dari rumah sakitnya itu atau kliniknya itu semuanya benar-benar higienis. Aku tuh pas mau masuk ruang operasi pun kaget kayak, wah, ini ruang operasinya bersih banget, udah kayak bersih banget, kamu nanti aku bakal masukin di sini. Itu tuh benar-benar kayak jadinya ngerasa lebih safe, ngerasa lebih percaya aja gitu. Jadinya nggak worry atau nggak ketakutan kalau misalkan ada ini itu gitu. Dan juga Docfinder Korea itu cuman bekerja sama dengan rumah sakit yang punya dokter anestesi yang standby. Jadi nggak mungkin klinik yang nggak terakreditasi gitu loh. Jadi bener-bener pasti Docfinder cuman menyarankan klinik atau rumah sakit yang benar-benar terpercaya. By the way, aku cuma pengen nge-share sih sebenarnya. Kemarin tuh pas aku berangkat ke Korea, sebenarnya aku emang rencana banget pengen beli di duty free gitu kan. Cuman jujur kalau misalkan aku di bandara, aku milih-milih tuh kayak aduh takutnya kelamaan. Apalagi kan kalau di bandara kita biasanya buru-buru kan, terus udah kayak nggak fokus, capek dan segala macem. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu kalau kamu bisa download aplikasi ini, namanya Sheila Duty Free. Setelah kamu download, kamu bisa lihat semua produk yang ada di Sheila Duty Free. Dan karena ini adalah duty free, jadi harganya jauh lebih murah daripada di toko asli. Kalau kamu menggunakan jasa Docfinder Korea, kamu bisa dapetin mileage sebesar 3,7 sampai dengan hampir 15 juta rupiah. Nah, di sini kamu bisa lihat ada shopping guide, jadi sebenarnya nggak usah bingung. Jadi pertama, kamu harus registrasi dulu member kamu. Jadi kamu masukin email, alamat, kemudian kamu langsung verifikasi di email kamu. Selanjutnya, step kedua yaitu product selection. Jadi di sini kamu bisa tuh window shopping semua produk di Sheila Duty Free. Setelah kamu udah pilih, kamu bisa masukin ke keranjang. Setelah itu ada yang namanya order creation atau settlement, yaitu adalah customer information dan departure information. Jadi kamu masukin semua detail flights kamu supaya dia tahu kapan dan di mana harus diambil. Step keempat, voucher tiket. Nah, di sini kamu isi deh customer information dan juga departure information kamu. Nah, yang kelima, proses pengambilan atau pick up. Jadi kamu harus bawa voucher, pasport, dan boarding pass kamu ke point of departure. Oke, so segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan ini ngejawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya pertanyaan lain, boleh banget kamu komen di bawah. Tapi please jangan email aku untuk harga atau untuk apapun gitu, karena aku kan udah menjelaskan di video-video aku gitu. Jadi terus gunanya apa kalau aku udah bikin Q&A, aku udah bikin experience dan segala macem gitu. So please komen di bawah aja, pasti aku baca, semuanya aku baca. So itu aja sih, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.